Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan kepada ketua kelas yaitu Syafiq. Silahkan Syafiq untuk memimpin doanya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita tadarus terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Coba sekarang di kolong mejanya ada sampah atau tidak, coba dicek. Gimana? Bersih semua? Bersih, Bu. Alhamdulillah bersih. Ibu, berarti mengabsen dulu ya untuk kehadiran hari ini. Hadir semua hari ini? Ada yang tidak hadir, Bu. Ada yang tidak hadir. Oke, Ibu cek dulu satu persatu ya. Adelia ada? Agustian. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Kemudian terima kasih Mutia. Nah, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, harapannya kita lebih cinta lagi terhadap tanah air kita. Masih ingatkah pembelajaran minggu kemarin? Masih ingat atau tidak? Masih, Bu. Masih. Nah, coba siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, silakan naik. Silakan berdiri terus berbicara, enggak? Adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh penduduk Jepang, Bu. Adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pendudukan Jepang. Apa saja sih kebijakan yang diterapkan oleh pendudukan Jepang? Coba siapa lagi? Oke, ada Hilmi atau Anggun? Anggun dulu, silahkan. Silahkan berdiri, Anggun. Kebijakan semi militer dan militer, Bu. Oke, kebijakan semi militer dan militer. Ini ada motivasi sedikit, ya. Terkadang bukan kebahagiaan yang mendatangkan syukur, tetapi dengan bersyukurlah kita akan bahagia. Berarti di dalam hidup ini kita harus banyak-banyak bersyukur. Nah, ini ada IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang akan kamu dapatkan yang dihasilkan yang pertama yaitu menganalisis dampak pendudukan Jepang di Indonesia di bidang politik dengan baik. Nanti kamu akan menganalisis tentang dampak-dampak pendudukan Jepang di Indonesia di berbagai bidang. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Itu menggunakan problem based learning namanya.
Ya, problem based learning tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Diharapkan kamu nanti menunjukkan sikap religius dan menunjukkan semangat nasionalisme. Nah, tadi religius sudah kamu tadarus ya, berdoa. Nasionalisme juga kamu sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian kamu juga diharapkan bisa menganalisis pendudukan Jepang di berbagai bidang. Baik, nah hari ini kita akan berbicara tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Amati gambar berikut ini. Nah, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Saya, Bu. Siap, Mangga, Natasha, silakan. Robusta atau kerja paksa dan produk-produk buatan Jepang, Bu. Nah, di sini ada benar sekali ya untuk Natasha. Nah, ini ada video. Silahkan dilihat, diamati. Nanti kalau sudah dilihat, didengarkan ya, nanti siapa yang mau mengungkapkan pendapat, Mangga. Oke. Pada suatu masa, negeri ini di bawah tindasan penjelajahan. Kaum pribumi jadi manusia rendahan di rumah sendiri. Oke, dari video tadi, apa yang bisa dilihat dan apa yang bisa didengarkan oleh kalian semua? Coba siapa yang mau kasih pendapatnya? Saya, Bu. Oke, Mangga. Perlakuan Jepang setelah bangsa Barat menjajah Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, kaum pribumi dijadikan manusia rendahan di rumah sendiri, serta dampak penduduk Jepang di Indonesia, Bu. Oke, baik, bagus sekali. Untuk lebih maksimalnya lagi, kamu menganalisis, mencari informasi mengenai materi hari ini mengenai dampak pendudukan Jepang, maka Ibu akan bagi kelompok ya. Silahkan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, 3 dan 4. Silahkan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah dengan kelompoknya masing-masing? Oke. Nah, di sini nanti ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti di situ ada penunjuknya. Mohon untuk ketua kelas untuk membagikan. Nah, itu ada LKPD yang akan dibagikan oleh Safik ya. Silahkan Safik dibagikan terlebih dahulu. Kemudian silahkan diikuti. Di situ kan ada petunjuknya. Oh iya, nanti digini aja. Itu kan ada 3 soal. Dibagi-bagi saja ya. Nah, silahkan jawabannya ditulis di yang ada titik-titiknya di situ. Kemudian nanti ada yang nulis, bagi-bagi tugas aja, ada yang nulis, kemudian nanti ada yang presentasi perwakilan kelompoknya, yaitu presentasi 2 orang nanti disiapkan, oke? Iya. Nah, ini nanti kan ini pertanyaannya, silahkan di sini. Kemudian ini nanti silahkan dicari aja. Nanti yang di sini penting-pentingnya saja. Kalau misalkan ini nanti kamu ke sana, gitu. Yang gitu. Oke, silahkan dibuka buku paketnya dan HP-nya untuk mencari informasinya. Gimana kelompok 2? Ada kesulitan atau tidak? Tidak? Ya. Ini ditulis aja ini, terus nanti ini tinggal ini ditulisnya tinggal inti-intinya saja, terus ini. Ya. Oke. Ayo. Silahkan kelompok 1 disiapkan untuk presentasi. Silahkan yang lain memperhatikan. Kalau misalkan memang ada yang kurang jelas dari kelompok 1, silahkan ditanyakan ke kelompok 1, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan presentasi. Jelaskan
Jelaskan bagaimana politik Jepang dalam menarik simpati bangsa Indonesia. Jawabannya adalah, salah satu taktik Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia adalah mendirikan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Seperti yang sudah diketahui bahwa Jepang menjadi salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia. Kedua, bagaimana pengaruh pemerintahan Jepang dalam bidang politik? Jawabannya ialah dalam bidang politik. Nah, ini dalam bidang politik. Dalam bidang politik Jepang melakukan kebijakan dengan melanggar penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Struktur pemerintahan dibuat sesuai dengan keinginan Jepang. Misalnya desa dengan ku, kecamatan dengan deso, kewadanan dengan gun, kota praja dengan shi, kabupaten dengan kin, dan keresidenan dengan shu. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ayo. Iya, silakan. Ya, silakan. Menurut kelompok 1, apakah dampak penduduk Jepang di bidang politik pada saat itu berdampak kepada masa saat ini? Izin menjawab pertanyaan dari Mutia. Ada beberapa dampak positif penduduk Jepang di Indonesia dalam bidang politik, yaitu melarang penggunaan bahasa Belanda dan memperbolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Dengan dipergunakannya bahasa Indonesia, Indonesia punya bahasa nasional yang diterima di berbagai daerah, serta dibentuknya Badan Persiapan Kemerdekaan, BPUPKI, dan PPKI. Nah, jadi tadi kelompok 1, 2, 3, dan 4 kan sudah semuanya ya sudah presentasi dan alhamdulillah paham semuanya ya? Paham ya. Kemudian tadi Ibu hanya mengevaluasi sebentar dan tadi dari nanti kamu presentasi. Pada saat presentasi tadi masih ada yang ketutupan wajahnya. Ya, ketutupan wajahnya masih terpaku sama apa yang dicari, padahal kan kamu sudah cari. Harusnya lebih lebih menganalisisnya lebih baik lagi gitu ya. Kemudian nanti diperbaiki di pertemuan berikutnya ya. Nah, nanti apa-apa yang saran dari teman-temannya mungkin, kemudian dari Ibu, silahkan diperbaiki. Nah, sekarang kita adakan kuis. Kemudian buka Kahoot-nya. Oke, sudah? Ibu start. Oke, siap. Ayo. Ya, 3, 2, 1. Ayo, sudah muncul? Mana coba? Ayo, warna merah, warna biru, kuning atau hijau? Siapa yang menjadi pemenangnya? Yang berada di podium? Mutia nomor 3. Ai, nomor 2, nomor 1 yaitu siapa winernya? Hilmi. Koko Hilmi. Nih. Oke, tadi kita sudah belajar apa saja? Mengenai dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Ada apa aja dampaknya di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan maupun militer. Nah, apakah ada dampak positif dan negatifnya? Ada. Dampak positifnya apa tadi? Diperbolehkannya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi. Iya, diperbolehkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi. Apalagi? Ai. Dampak positif. Propaganda Jepang yang mendukung gerakan anti Belanda secara tidak langsung menumbuhkan semangat kebangsaan atau nasionalisme rakyat Indonesia. Dengan pembelajaran hari ini, ya, alhamdulillah sudah selesai. Silahkan ketua kelasnya untuk membimbing teman-temannya untuk berdoa kembali. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ya, lanjutkan pembelajaran hari ini dengan guru lain. Ibu izin pamit ya. Ya, Bu.